Hari ini kita mau bikin asam pedas daging ya. Jadi di sini kita punya daging yang sekitar 300 gram, 400 gram daging yang tadi iris-iris ya. Terus di sini untuk bumbunya kita punya 4 buah kemiri, sekitar 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih kalau ukuran besar ya. Kalau kecil kita boleh tambahkan, pokoknya disesuaikan ya. Kemudian di sini kita punya sedikit-sedikit aja ya, kunyit, jahe, lengkoas ya, paus ya, itu sekitar 1 sendok teh, sekitar setengah sendok teh untuk kunyit, 1 sendok teh sama 1 sendok teh untuk lengkoas dan jahe ya. Kemudian di sini kita punya cabai merah sekitar 20 buah, kemudian cabai rawit Banyuwangi ya, atau cabai rawit Jawa ya, tuh sekitar 8 buah, atau disesuaikan dengan selera karena ini temanya asam pedas ya, jadi asam dan pedas. Di sini kita punya asam kandis sekitar 4 buah atau 5 buah, sereh satu batang sereh ya, ukuran kecil aja nggak apa-apa. Terus di sini daun jeruk sekitar 5 buah, daun salam sekitar 4 lembar ya, daun jeruk 5 lembar ya, 6 lembar ya. Terus ini buat kalian yang mau menyimpan bahan-bahan daun-daun kayak gini biar tetap fresh sampai selama semingguan gitu, seminggu lebih, itu taruhnya di freezer ya. Ini kita ngambilnya dari 2 minggu yang lalu tapi dia masih tetap segar kayak gini. Jadi kita untuk menghentikan waktu itu kita masuknya freezer. Menghentikan waktu, maksudnya menghentikan proses pembusukan itu disimpannya di freezer ya. Untuk kincanya kita nanti bisa pakai kentang atau tahu ya, itu sesuai selera aja. Di sini kita pakai kentang tapi kita belum kupas karena ini dimasukkan ketika bumbu-bumbu setelah setengah matang ya. Maksudnya ketika masakan udah setengah matang baru kita masukin bumbu ini. Karena kalau dikupas sekarang kentangnya jadi warnanya kuning. Itu dia tipsnya. Oke, ini kita haluskan semua bumbu ya, kecuali kemiri nanti kita haluskan pakai ulek aja. Ini kita mau blender ya, bawang putih, bawang merah, cabai, asam kandis nggak usah, yang lain ini nanti dicampur aja. Oke, langsung aja kita blender ya. Tadi kita blendernya pakai air juga ya, sedikit ya, biar blendernya nggak macet. Nah ini dia ya, kita campur, kita aduk, kita masukin juga asam kandis, daun jeruk, ini semuanya udah dicuci dulu ya, daun salam sama sereh ya, serehnya digeprek atau diremas-remas sedikit boleh, jadi biar gak tercerai berai satu sisinya, nggak usah diapa-apain. Ini sekalian kita masukin dagingnya ya, jadi ini diungkep gitu deh. Dagingnya udah dicuci dulu ya, jadi sebelum memotong dagingnya dicuci dulu biar bersih. Nah ini diungkep dulu ya sebentar ya, artinya nggak usah besar banget, kita masak sekitar 5 menit ya. Sambil memasak ini siapkan air panas untuk menyiram semua bumbunya ya. Jumlah air panasnya sekitar 1000 ml juga cukup ya, atau 1 liter ya, 1 liter air panas, karena ini kita udah pakai air buat blendernya, dia tadi sekitar 250 ml ya. Ini kita slow cook ya, sekitar 5 menit. Guys, nah ini ya tadi ya, ini tadi kita pindahkan ke dalam panci, kemudian kita masukkan air panas yang udah mendidih ya. Jumlahnya tadi sekitar 1000 ml ya, atau 1 liter. Kita tambahkan kayak bumbu yang daging yang sudah diungkap dengan bumbu ya. Ini kita biarkan matang, masak sambil pancinya ditutup ya. Jangan lupa tambahkan garam ya, karena nanti kalau misalnya udah matang, kalau garamnya belum masuk nanti bumbunya nggak meresap.
kita masak sekitar kurang lebih 20 menit atau sampai dagingnya empuk ya. Kalau misalnya pengen lebih cepat, pilih dagingnya jangan ada yang uratnya ya, itu pasti lebih cepat empuknya. Oke, ini biarkan kita masak dulu ya. Nah ini dia ya, asam pedasnya udah hampir matang ya. Ini kita bisa masukin kentang ya. Kita udah masak sekitar 20 menit ya, 20-30 menit. Ini kita mau pindahkan karena kita mau masak ya. Kita mau masak kentangnya sampai dia matang. Setelah itu bisa disajikan ya. Pastikan kalian udah mengecek koreksi rasa sama apa. Kalau masih ada yang rasa asinnya kurang, boleh tambahkan ya. Nah ini dia ya hasil dari asam padeh ya. Jadi setelah kita masukin kentang tadi ya, kita masak kentangnya sampai benar-benar empuk. Setelah itu bisa disajikan ya. Nah kira-kira bentuknya kayak gini ya guys. Ini asam padeh. Kalau misalnya masih rasa kurang kental, boleh dimasak lagi sampai bumbunya kering ya, lebih kental dari ini ya. Terus kalau asam padeh itu sebenarnya lebih dimasak lebih lama, dia bumbunya lebih meresap ya. Ini kentangnya udah empuk, dagingnya ini kita coba aja tuh, warnanya bagus ya tuh. Terus selain itu kita juga punya menu sampingannya kita bikin hari ini juga, namanya cendol homemade cendol ya, cendol buatan rumah. Resepnya ada di di komen bagian bawah. Ini tadi mie Aceh ya, homemade juga, buatan di rumah juga. Bumbu dasarnya kita kasih di link di bawah. Proses pembuatan ini juga di link di bawah ya. Nah langsung aja guys kita cobain ya. Ini aja dulu ya. Tuh, asam padeh. Untuk temannya kalau makan daging itu harus ada sayur ya. Ini kita pakai buncis rebus aja. Langsung aja ya guys. Bentuknya bagus ya, bumbunya. Buatnya ini kalau olahan berkuah-kuah gini tuh relatif lebih gampang sih daripada kita bikin masak goreng-goreng. Kenapa? Karena dia cuma dihalus-haluskan terus dicampur, dimasak, dibiarin sampai meletup-letup, udah selesai. Tuh, di asam padeh ya, ini agak pedes kayaknya nih. Ini kita pakai cabai setan ya, cabai rawit Banyuwangi maksud saya, cabai rawit Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Enak banget guys. Asam padeh. Khas Sumatera Barat ya. Dagingnya juga empuk. Buncisnya manis juga. Oke. Nah, kita punya mie Aceh ya, mie Aceh. Tadi karena mie Aceh itu sebenarnya pakai mie khusus ya, khusus mie Aceh, dan dia cenderung lebih berkuah ya. Tapi karena kita nggak punya mie-nya yang khusus mie Aceh, kita pakai mie kuning. Tapi rasanya persis kok sama mie Aceh, ya. Persis sama mie Aceh. Karena yang dasar dari itunya bumbunya itu ya, yang kita buat sendiri tadi ya. Kalau mau nyobain bumbunya dan punya bahan mie Acehnya, kalau punya mie Acehnya tapi nggak tahu cara bikin bumbunya saya tulis di bagian komen ya. Silahkan dieksplor. Cara bikinnya juga sederhana banget. Oke, ininya sukses, apalagi ininya juga ya. Cara makannya juga enak banget. Tunggu apa lagi, jangan lupa di like dan subscribe channelnya. Banyak kita akan berbagi tips-tips bermanfaat, cara masak-masak yang simple banget. Kita bisa masak 3 buah makanan dalam waktu yang relatif cepat ya. Oke,
Oke, that's all ya guys. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe. Bye bye.